Jawablah. Waalaikumsalam. Jawablah. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Oke, betul. Kita akan belajar berpikir komputasional. Mungkin kata komputasional ini baru pertama kalian dengar ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, tadi siapa yang berangkat lebih awal? Ya, silakan Mbak Lutfi dipimpin temannya berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih Mbak Lutfi tadi sudah memimpin temannya berdoa. Anak-anak, hari ini adakah teman kalian yang tidak berangkat? Siapa? Mas Fadil. Dan siapa? Oh iya. Terima kasih ya. Tadi petugas piketnya sudah menuliskan nama teman kalian yang tidak hadir. Kita doakan Mas Fadil dan neneknya Mbak Selvi segera lekas sehat, ya. Agar Mas Fadil dan Mbak Selvi dapat berkumpul bersama kita untuk belajar, ya. Indonesia tanah airku, karena tumpah darahmu. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak kenapa kita wajib membiasakan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap harinya? Iya, betul Mas Rafa, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita karena memperjuangkan apa? Kemerdekaan Indonesia. Oke, anak-anak, berikut adalah tata tertib pembelajaran pada hari ini, yaitu mohon anak-anak sekalian duduk dengan tenang, dengan nyaman di tempat duduk masing-masing, dan memperhatikan Bu Ari dan teman-teman lainnya ketika memberikan penjelasan atau ketika ada yang bertanya. Kemudian barang meninggalkan ruang kelas dan harus meminta izin kepada Bu Ari ketika mau ke toilet atau membuang sampah. Dan terakhir, jika anak-anak sekalian melanggar tata tertib, bintang yang kalian peroleh pada hari ini akan dikurangi 1. Bisa disepakati bersama? Oke. Anak-anak masih ingat tidak pembelajaran dari kemarin kalian sudah belajar tentang apa? MPLS. Oke. Jadi belum mulai pembelajaran ya? Nah, Bu Ari ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, ya. Yang pertama, mengetahui definisi berpikir komputasional. Kemudian nanti kalian diharapkan mampu mengimplementasikan konsep berpikir komputasional. Kemudian mampu menyampaikan dari berpikir komputasional. Dan kita setelah kita belajar pada hari ini, diharapkan nanti kalian dapat menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan sehari-hari menggunakan konsep berpikir secara logis, berpikir kritis, sistematis dan efektif, ya. Dimana hal tersebut merupakan penerapan dari berpikir komputasional. Tentang hari ini nanti kita akan mengamati gambar, membaca, kemudian apa lagi? Praktek, lalu kemudian menyampaikan pendapat, dan terakhir membuat kesimpulan. oke, siap? Mulai dengan pertanyaan yang pertama. Abad berapakah saat ini anak-anak? Ada yang tahu? Coba. Iya Mas Rafa? Abad 21. Betul. Sekarang ini abad 21 kita itu memiliki tuntutan tidak? Terutama kalian ini sebagai pelajar. Ada, oke. Tuntutannya apa? Berpikir kritis.
kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan teori dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Oke, menyelesaikan permasalahan atau persoalan dengan menggunakan teknik ilmu komputer. Anak perlu diketahui bahwa berpikir komputer jadi fondasi kecerdasan artifisial dan keterampilan abad ke-21. Coba semuanya berdiri. Ya. Ketika Bu Ari memberikan clue, tepuk 1 H, tepuk 2 Hi, tepuk 3 Bu, tepuk 1 2 3 H, Hi, Bu. Bisa? Ulang satu. Tepuk 2 Hi, tepuk 3 Bu, tepuk 1 2 3 Hi, Bu. Oke, terima kasih, silakan duduk. Anak coba cermati tayangan gambar berikut. Gambar apa ini ya? Teh. Ada yang sih? Wah, hampir semua anak ini suka teh semua ini. Tidak ada yang tidak suka teh. Kalau kalian suka teh, tahu tidak bagaimana cara membuat minuman tersebut? Tahu? Coba. Masukkan gula. Oh, yuk. Gulanya taruh mana ini? Langsung aja. Oke, lalu masukkan teh. Kemudian Tuangkan air. tuangkan air. Kemudian diaduk. Aduknya pakai apa? Oke. Ya, alatnya apa yang tadi yang dibutuhkan? Gelas atau cangkir. Kemudian sendok. Bahannya ada gula. Kemudian lalu air. Coba Bu Ari mau minta tolong satu anak yang berani maju. Oke, majuan, silahkan maju. Langkah pertama apa anak-anak? Coba dibantu majuan. Siapkan cangkir. Cangkir, oke, sudah ada cangkir. Kemudian Masukkan teh. masukkan teh. Kemudian Tuangkan air. nah, ya, tuh, hati-hati ya. Berikutnya apa? Celup-celupkan, oke. Tes ya. Tes ya, bisa disajikan. Majuan tadi, majuan karena berani maju mempraktekkan pembuatan teh, jadi mendapatkan cinta. Tepuk tangan. Pembuatan teh ini merupakan salah satu contoh dari konsep berpikir komputasional, yaitu apa? Dekomposisi. Iya. Nah, setelah kalian menerapkan konsep dekomposisi, maka masalah sederhana seperti membuat teh itu dapat terselesaikan. Ayo kita berdiskusi. Perhatikan deret angka berikut. Ada angka berapa? 2. Kira angka berikutnya berapa? 10. Kemudian 2. selanjutnya 14. 14. Kita bermain. Siap tidak bermain? Ya. Oke, aturan mainnya seperti ini. Perhatikan. Menggunakan pola seperti tadi. 2, 4, 6, 8. Berarti ini lompat 2 angka. Kata kuncinya adalah ganjil genap. Ganjil maka tetap duduk. Angka genap berdiri. Bisa dicoba? Hitung, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow,
Terima kasih. Sama halnya dengan deret angka tadi. Kalau tadi berarti selisihnya apa? 3, 5, ya. Ini kan 2, lompat 2, 4, 6, 8, ya. Masih bingung tidak? Oke. Halo. Kita bermain lagi? Ya. Siap? Ya. Oke. Perhatikan kata kunci yang Bu Ari sampaikan. Bagi angka yang ganjil, ikuti apa yang Bu Ari ucapkan. Tapi ketika kalian mendapatkan giliran angka genap, maka ucapkan dor. Siap? Ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Anak, dari permainan yang sudah kita praktikkan tadi merupakan contoh dari konsep berpikir komputasional yang kedua, yaitu pengenalan pola. Anak-anak, pola pada komputer ya, pola atau kesamaan sering digunakan untuk membuat program. Bisa dilanjut? Mengenai konsep pola tadi masih ada yang bingung tidak? Oke. Ini Bu Ari ada pertanyaan. Ya, tebak-tebakan. Siap menebak? Ya. Siap? Ya. Siapa yang mau menebak pertanyaan pertama? Angkat tangan. Yuk. Oke, Mas Arsil, coba dibaca terlebih dahulu. Aku berbentuk bulat. Aku sering dipakai saat pelajaran olahraga. Aku juga mantul dan ditendang. Aku tidak bisa diam. Siapakah aku? Apa jawabannya Mas Arsil? Bola. Apakah benar jawabannya bola? Yakin? Oke, kita cek ya. Aku berbentuk bulat. Aku sering dipakai saat pelajaran olahraga. Aku bisa memantul dan ditendang. Aku tidak bisa diam. Siapakah aku? Tadi jawabannya Mas Arsil apa ya? Bola. Oh iya, benar. Bahwa bola itu bentuknya bulat. Dipakai saat pelajaran olahraga. Bisa ditendang dan memantul. Kalau ditendang, mantul-mantul tidak bisa diam. Siapakah aku? Aku adalah bola. Ya, ini ada bintang untuk Mas Arsil karena bisa menjawab. Oke, tepuk tangan. Kemudian, pertanyaan kedua. Siapakah yang berani menjawab? Tebak-tebakan. Oke, Mas Rafa, silakan dibaca pertanyaan kedua. Aku punya 4 kaki, tapi aku bukan hewan. Aku selalu ada di ruang kelas. Aku sering kamu duduki. Kursi. Oh, kursi. Yang lain sepakat tidak? Tidak ada jawaban lain? Oke, kita cek ya. Aku punya 4 kaki. Kakinya, fokusnya itu ke 4 kaki. Tapi aku bukan hewan. Berarti abaikan. 4 kaki bukan hewan. Aku berada di ruang kelas. 4 kaki bukan hewan di ruang kelas. Sering kamu duduki. Apa yang sering kita duduki? Kursi. Oh iya, betul. Tepuk tangan untuk Mas Rafa. Ya, ini ada bintang ya Mas Rafa karena berhasil menjawab. Mau tebak-tebakan lagi? Ini. Gambar apakah ini anak-anak? Kata siapa? Ayam. Orang ini gambarnya terpisah, nggak ada badannya kok. Cuma ini dan ini 2 gambar kok ayam. Kok bisa kalian menafsirkan ini ayam? Nah, bisa saja elang. Betul. Kalau tadi Mas Rafa jawabnya elang.
Kalau anak yang lain tadi ayam. Kira-kira apa ini? Ayam. Hah? Kenapa kok kalian tahu ini gambar ayam? Oke, betul. Kita fokus ke kepalanya. Ada paruhnya, ada jambulnya, terus bentuk kakinya ini. Maka dapat kita simpulkan bahwa gambar ini adalah gambar ayam. Ketika kita tidak tahu ini gambarnya apa, karena gambarnya tidak lengkap ya, terpotong, maka kita fokus ke bagian yang ada. Ini ciri-ciri dari ayam, fokusnya ini saja, maka kalian dapat menjawab bahwa ini adalah gambar ayam. Kuncinya adalah kalian harus fokus pada informasi yang relevan atau yang dibutuhkan, dan ambillah bagian yang menurut kalian penting untuk menyelesaikan masalah. 4 kaki bukan hewan, di ruang kelas diduduki. Kata kuncinya sudah ini, 4 kaki bukan hewan, di ruang kelas duduki. Lainnya diabaikan. Maka fokus ke kata kunci tadi, ketemulah jawabannya bangku atau kursi. Sama halnya dengan yang bola. Kata kuncinya kalian fokus saja ke berbentuk bulat. Pelajaran olahraga memantul dan ditendang. Siapa aku? Maka jawabannya adalah bola. Yang lain diabaikan. Itu cara cepatnya agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang kalian hadapi berupa pertanyaan atau gambar abstrak. Ya, 3 contoh tadi adalah penerapan dari konsep abstraksi pada berpikir komputasional. Ya, fokus pada informasi yang sesuai atau yang dibutuhkan, kemudian ambil yang penting-penting saja untuk menyelesaikan persoalan atau pertanyaan. Bisa dipahami? Apakah masih ada yang bingung? Silahkan angkat tangan. Tidak? Alhamdulillah. Bisa dilanjut? Oke, lanjut, silakan perhatikan tampilan yang ada di layar. Nah, ini Bu Ari akan menampilkan sebuah gambar. Sebuah gambar tapi terdiri dari beberapa sketsa nih ya. Ada berapa sketsa? 9. Ini adalah gambar sketsa rumah. Langkah-langkah dalam menggambar rumah. Ya, menggambar rumah pertama apa yang kalian lakukan? Ya, ambil pensil, terus ambil buku gambar, lalu menggambar rumah. Ada berapa langkah ini contohnya? 8 langkah. Kira-kira kalau ada langkah-langkah dalam membuat gambar rumah seperti ini, mudah tidak? Menjadi mudah tidak? Coba sekarang bayangkan, seandainya Bu Ari memberikan tugas anak-anak silakan gambar rumah, tapi kalian bingung, nggak ada contoh, nggak ada langkah-langkah, menjadi sebuah masalah tidak? Iya. Tapi kalau Bu Ari memberikan langkah-langkahnya, kira-kira menjadi mudah tidak? Terus, misal gambarnya Bu Ari acak, tidak urut, misal nomor 5 di nomor 1, nomor 4 di nomor 3, 3 di nomor 8, 8 di nomor 2. Kira-kira bisa mengurutkan tidak? Bisa. Oke. Karena kalian sudah ada konsep bentuk rumah ini. Dari gambar rumah yang kalian amati tadi, itu merupakan salah satu contoh dari penerapan konsep berpikir komputasional, yaitu berpikir algoritmik, di mana konsep berpikir algoritmik ini kalian diminta menyusun langkah-langkah yang benar agar suatu tugas bisa diselesaikan dengan baik, seperti instruksi pada komputer. Ya, komputer bisa dinyalakan karena ada langkah-langkah yang kalian berikan. Contoh, kalian pertama
mencet tombol power, komputernya akan menyala. Iya tidak? Iya. Begitupun ketika kalian ingin menggambar sebuah rumah. Kalau kalian sudah tahu mengurutkan langkah-langkahnya, pertama seperti apa, kedua lalu digambar seperti ada seterusnya, maka akan terbuatlah sebuah rumah. Kalau langkah-langkahnya sudah tersusun, permasalahan menggambar rumah menjadi mudah tidak? Ya. Terselesaikan tidak? Ya. Oke, coba sekarang anak-anak kita berpasangan dua-dua. Ayo. Ini adalah games peristiwa alam. Kalau hujan rintik, maka kalian gerakan tangannya kayak gini, memijat punggung teman depannya. Hujan rintik. Kedua, dan batu. Tangannya mengepal. Oke, ketiga, petir menyambar. Tangannya menyilang kayak gini. Kata kunci yang keempat, angin topan yang dipegang, gerakan digoyangkan. Siap, kita coba bersama, nyanyi bersama ya. Siap, 1, 2, 3. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, angin topan, angin topan, angin topan, angin topan. Oh, balik kanan, gerak. Yuk, kita praktekkan lagi yuk. 1, 2, 3. Hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan rintik, hujan batu, hujan batu. Ayo yang rasanya? Hujan batu, hujan batu, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Lagi angin, gerakan yang keras. Angin topan, angin topan, angin topan. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Sudah lebih fresh ya, tadi kita sudah ice breaking sejenak ya. Sudah tidak ngantuk? Ya. Oke, fokus lagi ya. Oke, ini saatnya kita memasuki uji kemampuan harian. Ya, siapkan alat tulisnya. Iya. Ini Bu Ari bagikan LKPD ke masing-masing anak. Jangan lupa ketika sudah menerima LKPD yang Bu Ari berikan, tuliskan identitas diri kalian. Ada nama, ada kelas. Nama wajib, nama lengkap. Tidak boleh nama pendek, apalagi nama samaran. Karena waktu lalu ada yang menuliskan nama kalian Bagong. Nah, ingat tidak? Iya. Beri cari nama Bagong ini siapa. Nah, silakan. Kalau sudah diberikan identitas diri kalian, silakan kalian buka karena ada beberapa tantangan berpikir komputasional. Halo? Sudah selesai? Oke, kita bahas bersama ya.
Tantangan pertama, adakah yang berani menyampaikan pendapatnya? Oke, Mbak Jauza silahkan. Saudara ingin makan biskuit dengan mangkuk yang sama. Tumpukan mangkuk ditunjukkan pada gambar. Mangkuk yang dapat diambil hanya mangkuk yang paling atas. Tantangan. Berapa mangkuk paling sedikit harus diambil untuk mendapatkan 3 mangkuk yang sama? Dengan jawaban A. Oh, punya Mbak Jauza A, 13. Coba dari teman yang lain A. Oke, Mbak Adiba berapa? 14. Yang lain? Oke, Mbak Sofi berapa? 15. Mas Arsil 16. Siapa lagi tadi? Mbak Nabila 15 sama tadi ya. Mbak Lutfi 15. Oh, kebanyakan 15 ya. Oke, kita cek bersama ya. Perhatikan, 3 bersaudara ingin makan bubur dengan mangkuk yang sama. Mangkuk yang sama itu maksudnya warnanya yang sama. Tumpukan mangkuk ditunjukkan pada gambar berikut ini ya. Gambar mangkuknya yang ditumpuk. Mangkuk yang dapat diambil hanya mangkuk yang paling atas. Dan untuk 3 bersaudara. Kata kuncinya itu ya. Berarti atas sendiri warna orange. Tantangannya adalah, perhatikan, berapa mangkuk paling sedikit yang harus diambil untuk mendapatkan 3 mangkuk yang sama. Berapa kali ngambil mangkuk biar 3 mangkuk warnanya sama? Berapa kali? Nah, karena yang pertama bisa diambil adalah warna oranye, maka kita carilah 2 lagi warna oranye berikutnya. Berarti diambil berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13. Kok kan 3 mangkuk yang sama belum? Warna apa dengan warna apa? Oranye semua. Maka jawaban tantangan yang pertama adalah 13. Oke, karena tadi Mbak Jauza berani menyampaikan pendapatnya dan jawabannya benar, Bu Ari beri bintang. Yuk kita beri aplaus. Kita lanjut tantangan yang kedua. Siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Angkat tangan. Oh, oke. Mas Azhar silakan dibaca. Sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah hari sebelum minggu. Tantangan, besok hari apa? Pilihan jawaban. Azhar menjawab minggu. A. Adakah jawaban yang berbeda di sini? Oke, Mbak Lutfi apa? Rabu. Sofi? Nabila? Rabu. Rabu. Kamis. Rabu. Rabu. Kamis. Senin. Senin. Kamis. Rabu. Kebanyakan Rabu ya. Kita cek bersama siap. Tantangan yang kedua, sehari sebelum 3 hari yang lalu adalah hari sebelum minggu. Kita cari kata kuncinya. Ambil yang penting-penting saja. Tantangannya adalah besok hari apa? Hari sebelum 3 hari yang lalu adalah 4 hari yang lalu. Tanya 1 hari sebelum minggu, ya kan? Berarti hari Sabtu. Pertanyaannya besok hari apa? Itu berarti bahwa hari ini adalah hari Rabu. Dia menjawab hari Rabu. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beri berikan bintang. Yang menjawab Rabu mendapat bintang dari Bu Ari. Iya. Siapa lagi? Tinggal 2. Oke. Nah, karena tadi Mas Azhar berani menjawab, menyampaikan pendapatnya meskipun jawabannya belum tepat, tetap mendapatkan bintang. Oke, tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut. Oke. Tantangan terakhir. Siapa yang berani menyampaikan pendapatnya? Oke, Mbak Lutfi silahkan dibaca soalnya.
Berang-berang adalah penari terkenal di negeri Bebras. Tariannya terdiri dari 5 posisi. Kali ganti gerakan sambil mengubah posisi satu lengan atau satu kaki saja. Anak ingat bahwa tarian samba hanya ada 5 gerakan, tetapi tidak ingat urutannya yang benar. Tantangan yang mana dari pilihan berikut adalah gerakan ketiga? Coba kalau kamu. C. Coba adakah jawaban yang lain dari teman di kelas 5 ini selain Mbak Lutfi? Mas Irfan apa? B. Mas Wan? B. Rizky? B. 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 Wah, sebagian besar B ya jawabannya ya. Kita cek bersama ya. Yuk diperhatikan ke depan. Samba si berang-berang adalah penari terkenal di negeri Bebras. Tariannya 5 posisi. Ada 5 posisi. Setiap kali ganti gerakan, Samba mengubah posisi satu lengan atau satu kaki saja. Anak ingat bahwa tarian samba hanya 5 gerakan. Si anak ingat tariannya samba hanya ada 5 gerakan, tapi si anak lupa urutannya. Tantangannya adalah yang mana dari pilihan berikut adalah gerakan ketiga. Ini kan sudah ada pola gerakannya. Pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5. Berarti yang mana ya? Yang tengah. Kita cek. Yang mana gerakan yang cocok dengan gerakan ketiga? A, B, C, D? Oke. B. Tadi siapa yang menjawab B? Angkat tangannya. Wah, banyak ya. Mendapatkan bintang. Ya. Oke. Angkat tangan, tetap angkat tangan. Biar Bu Ari tahu mana. Ini. Ya. Ini. Kemudian siapa lagi? 2 anak. Nah, tadi yang menjawab pertanyaan ketiga siapa? Nah, Mbak Lutfi juga tetap mendapatkan bintang karena tadi sudah berani menyampaikan pendapatnya. Oke, lanjut ya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya, adakah yang mau bertanya? Tidak? Bisa diikuti? Oke, maka kita ambil kesimpulan ya. Coba Mas Irfan dibaca. Yang keras. Membantu menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. 2. Membantu membuat keputusan yang lebih baik. 3. Mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. 4. Membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Ya. 5. Membantu beradaptasi dan dengan teknologi. Oke. Tadi adalah manfaat yang dapat kita peroleh setelah belajar materi berpikir komputasional. Yang pertama adalah membantu Menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Oke, 2, Membantu membuat keputusan yang lebih baik. 3, Berpikir kreatif dan 4, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. 5. Membantu beradaptasi dengan teknologi. Oke, ini ada 5 manfaat yang dapat kalian peroleh jika kalian benar-benar belajar tentang berpikir komputasional. Ini benar tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada?
Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, Bu Ari yang tanya ini, ya, sebagai penutupan. Coba, pengetahuan apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Apa Mas Arsil? Oke, betul, berpikir komputasional. Kemudian, belajar coding bisa disambungkan dengan coding. Lalu apa lagi? Belajar memecahkan masalah. Ya, tadi kita sudah belajar berpikir komputasional, sebagian ada yang masuk ke materi coding, kemudian belajar memecahkan masalah, kemudian belajar berpikir kritis, kemudian belajar praktek. Ya tidak? Praktek apa tadi? Membuat teh, mengerjakan tantangan. Coba, ada tidak materi yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kayaknya suka, Mas Rafa semua suka. Ya, Bu Ari ingin bertanya ini, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Ada yang berani menyampaikan pendapatnya tentang perasaan kalian? Ayo Mas Rafa, apa? Senang. Senang semua ini. Gak ada yang sedih, gak ada yang takut. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan. Yo, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Oh, keren. Oke. Ya, sekarang semuanya berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu rasa kita. Oke, silakan duduk. Ya, coba Bu Ari ingin bertanya, apa manfaat kita menyanyikan lagu nasional? Ya, betul. Hampir sama dengan lagu wajib tadi. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jadi untuk sebagai semangat nasionalisme. Ya, oke. Anak-anak, untuk pembelajaran hari esok itu kalian akan belajar materi pelajaran komputasional menggunakan komputer. Ya, kalau hari ini kan belajar berpikir komputasionalnya tanpa komputer atau unplug. Nah, hari besok kita akan belajar berpikir komputasionalnya menggunakan komputer atau plug, menggunakan jaringan internet. Kalau ini kan tanpa internet ya. Siap? Siap? Oke. Alhamdulillah, kita selesai juga untuk pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada kesalahan, Bari mohon maaf nggih. Jangan lupa dipastikan sebelum mengumpulkan LKPD cek kembali identitasnya ya. Sekian dari Bu Ari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.